Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, alhamdulillah sekali teman-teman, saya masih sehat. Saya masih bisa berjumpa kembali dengan teman-teman semuanya, sedulur-sedulurku kicau mania dimanapun teman-teman berada. Dari Sumatera, Kalimantan, dari Aceh, dari Jambi, dari Sulawesi, dari Palembang, dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur, Bekasi, Depok, dari DKI Jakarta, Banten dan sekitarnya, dan masih banyak lagi. Rasanya kalau saya sebutkan satu persatu tidak akan cukup dengan durasi 5 menit teman-teman. Nanti teman-teman semuanya itu akan bosan sendiri. Waduh om, lama kali menyebutkan nama-nama provinsi. Yang penting kita itu adalah sedulur kicau mania. Guyub rukun sedulur kudu akur. Nah, itu adalah slogan yang dilontarkan dari para penghobi burung, pendahulu-pendahulu kita, senior-senior kita, bahwa kita itu sebagai penghobi burung kicau mania tidak ada yang namanya terpecah belah. Tidak ada yang namanya saling ejek, saling hujat, saling hina satu sama lain. Pokoknya penghobi burung kicau mania itu sedulur-dulur semuanya itu hobi kita ini adalah hobi paling adem ayem. Pernah teman-teman melihat penghobi burung saling sindir, saling hujat, saling hina? Tidak ada. Kalau hobi-hobi yang lain pasti banyak pokoknya. Jadi pokoknya duduluran kicau mania itu sangat-sangat dewasa sekali, sangat bisa bertoleransi terhadap perbedaan apapun itu. Nah, Om si killer kenapa itu Om gembung Om? Nah, dia itu habis mandi teman-teman. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa di luar sana tuh hujan teman-teman, tapi dia malah menyebur di keramba. Tapi hujan Om nggak apa-apa Om. Ya emang dia yang minta teman-teman. Ya udah kita berikan, kita cukup memfasilitasi dan memaksimalkan saja kebutuhan dia. Begitu aja kok teman-teman. Seperti biasanya ini adalah sesi Q&A. Wih, Om ada Q&A segala macam, Om. Pokoknya channel ini akan menjadi tempat kita ngobrol, teman-teman, tempat kita sharing. Jadi yang lagi ngerokok pokoknya nikmati santai, yang lagi makan silahkan, yang baru lu pulang kerja lagi rebahan santai nikmatin saja, Om. Pokoknya serileks mungkin pokoknya, teman. Dan sekarang kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Dan apa pertanyaannya? Dan ini dia. Pastorku kalau ketemu yang lebih tua otomatis ngelawak kenapa ya Om? Dari Mas Del. Jadi untuk burung pastor ini ada yang memang mapannya itu cepat, ada yang mapannya yang lambat. Jadi solusinya jangan terlalu sering diperlihatkan dengan burung-burung yang dewasa, apalagi yang sudah mapan umur teman-teman, jangan. Apalagi burung ini masih belia, masih PAUD teman-teman, ingat masih PAUD, masih terhitung bulan kalau rata-rata burung pastor itu. Pokoknya jangan dulu Om, disabar dulu, jangan selalu di-track dulu, jangan sampai dia pertemukan musuh dulu, tunggu dia mapan dulu. Nah, pupuk pokoknya mental dan fisiknya. Dan yang paling penting adalah materinya teman-teman. Nah, pokoknya materinya berikan yang mantap-mantap, yang sedap-sedap. Tapi memang terkadang kita memberikan materi yang bagus-bagus, tapi kok malah yang keluar itu kutilang, terucukan, suara ayam nelor yang petok-petok. Waduh, itu teman-teman, itu hanya lagu yang dibawakan ketika dia lagi santai saja ya. Jadi jangan khawatir, jangan risau, itu cuma lagu dia lagi santai saja teman-teman, mengeluarkan suara burung-burung tersebut. Jadi banyak sekali saya melihat yang kayaknya tuh kalau misalkan burungnya itu kemasukan kutilang, perkutut, suara ayam nelor, jadi merasa bahwa burungnya itu jelek, suaranya jelek, isiannya tuh jelek. Katanya tidak teman-teman. Sebenarnya dia tuh punya menyimpan materi yang bagus-bagus di dalam, cuman yang keluar yaitu lagi santai saja teman-teman. Kalau ditekan banyak mesti tidak akan, saya jamin tidak akan suara kutilang, suara perkutut, suara ayam, tidak teman-teman, jarang untuk keluar suara itu. Ya kali saling berintimidasi, digantangan, saling tekan satu sama lain, mengeluarkan suara-suara seperti ayam perkutut, tidak ada serem-seremnya. Nanti diketawain, dipecundangin sama musuh-musuhnya, digantangan nanti teman-teman. Dia juga sama, punya hasar, punya naluri. Ketika lagi berantem saling intimidasi, adu kicauan yang keras-keras, saling mengusir satu sama lain dengan kicauan. Tidak akan yang namanya keluar suara perkutut, suara ayam. Ketika keluar pun dengan suara ayam, itu perhatikan, amati baik-baik, burung itu sedang tidak kondisi, kita paksakan untuk dia itu adu teman-teman, untuk dilombakan. Nah, jadi semua burung-burung saya juga memiliki suara ayam, suara kutilang, suara perkutut. Apa saya mempermasalahkan? Oh tentu tidak teman-teman. Justru dia itu sedang menghibur saya dengan suara-suara seperti itu, menghibur tuannya, menghibur juragannya, menghibur bosnya yang sedang pusing, yang sedang lelah, dihibur sama dia dengan suara-suara yang begitu.
Itu adalah naluri dia, teman-teman. Dia tahu dengan bosnya, pemiliknya, dengan tuannya, tahu burung ini, teman-teman. Wong kita setiap hari berinteraksi dengan dia kok. Kadang kitanya saja yang tidak menerima dia dengan baik. Oh, jadi gitu ya Om ya. Iyalah. Pokoknya kita hanya memaksimalkan saja, udah intinya itu, teman-teman. Dan kita jawab pertanyaan selanjutnya. Dan apa itu pertanyaannya? Dan ini dia pertanyaannya. Baru beli burung murai, suaranya banyak, tapi lirih bunyinya. Itu kenapa ya? Apakah kurang air, kurang jemur, atau kurang ajar burungnya ya Om? Waduh. Ini komentar nih, seru nih teman-teman. Jadi burung Om, burungnya ini tidak kurang ajar Om. Omnya aja yang kurang ajar ke burung, tidak menerima burungnya dengan baik. Kalau suaranya lirih paling ngeriwik. Ya diangkat saja birahinya Om, naikkan birahinya. Kalau misalkan pengen gacor atau adapun setelah dinaikkan perawatan menaikkan birahi tidak gacor, berarti memang burungnya tipikal yang tidak gacor. Coba pertemukan dengan musuh sebentar saja, apakah dia mau bongkar materi atau tidak, atau gacor atau tidak. Begitulah ya Om. Waduh. Nah begini nih komentar nih, seru-seru teman-teman. Dan kita lanjut lagi pertanyaan selanjutnya. Dan apa itu pertanyaannya Om? Dan ini dia pertanyaannya. Salam kicau mania Om, salam pokoknya kicau mania dari manapun teman-teman berada. Izin tanya Om, sekali-kali buat konten cara perawatan murai buat sibuk kerja. Saya pun sibuk kerja Om. Om siapa nih? Om Pabaliut, sepertinya Om Pabaliut ini orang Sunda ya. Dari namanya Pabaliut itu rumit teman-teman. Saya juga sama pekerja teman-teman, saya juga punya aktivitas. Tapi mungkin aktivitas saya tidak seperti teman-teman semuanya. Tapi ada kadang free, ada kadang ya sibuk banget. Kadang-kadang ya begitulah. Buat teman-teman sedulur semuanya, kalau misalkan pada sibuk kerja, berangkat pagi pulang sore, itu masih bisa tentunya. Itu masih bisa memberikan jangkrik pagi sebelum berangkat dikasih, pulang kerja juga dikasih. Bagaimana Om, saya pulangnya malam Om? Tetap kasih saja. Pokoknya burung ini pokoknya harus dikasih makan per 24 jam teman-teman. Nah, jadi pokoknya jangan dibikin pusing. Pokoknya jadikanlah hobi burung ini tidak memberatkan kita. Adapun nanti walaupun kita sibuk kerja tapi pengen kegantangan, adapun hasilnya tidak maksimal, kita harus terima. Kita kan sibuk kerja. Pokoknya cari yang penting terlebih dahulu. Jadikan hobi itu nomor 2 saja teman-teman ya. Jangan dijadikan hobi itu penghambat untuk mencari nafkah untuk keluarga kita tercinta. Jangan main burung saja tapi kita itu lupa dengan kewajiban kita sebagai kepala rumah tangga yang sudah berkeluarga, yang masih bujangan ya. Pokoknya dinikmatin saja semaksimal mungkin. Bantulah orang tua. Jadi begitu aja lah ya Om Pabaliut. Om Pabaliut orang Sunda ya Om ya. Jadi kita akan jawab pertanyaan selanjutnya. Apa itu pertanyaannya Om? Dan ini dia pertanyaannya. Trotol yang lagi mutasi apakah perlu pemberian cacing tanah? Seminggu berapa kali? Dari Om Mawar Rosalina. Wah, ini kayaknya pakai akun pasangannya, pacarnya, anaknya, atau tantenya. Wah pokoknya mah begitulah ya teman-teman. Pemberian cacing tanah. Wah ini adalah, apalagi burungnya lagi mutasi. Saya senang sekali ada pertanyaan tentang cacing teman-teman. Jadi cacing tanah itu memiliki banyak sekali kandungan protein yang paling tertinggi di antara ekstra puding yang lain, yaitu adalah cacing tanah. Jadi kandungan protein yang ada di dalam cacing tersebut memiliki kandungan 60-70% tergantung makanan yang dia konsumsi dan tempat dia tinggal. Biasanya kandungan protein yang tertinggi itu berada di cacing-cacing tanah ternakan. Ya jelaslah makanannya kan teruji, terjamin. Apa yang dia makan, asupan makanannya itu terpenuhi. Begitu teman-teman. Jadi ada asam amino esensial, ada mineral, ada zat besi, kalsium. Waduh, ini bagus sekali. Untuk burung-burung trotol, untuk burung-burung yang sedang dorong ekor, untuk menumbuhkan bulu-bulunya perlu namanya protein yang paling banyak. Ada ketika burung yang ketika beres mabung banyak kendalanya, gagal mabung. Burungnya itu bulunya kusam, padahal baru ganti baju malah kusam. Waduh. Banyak sekali yang ketika burungnya itu selesai mabung itu
tiba-tiba hilang vektor, tiba-tiba kayak burung lesu, bulunya kusam, tidak cerah. Itu gara-gara kekurangan protein salah satunya, teman-teman. Jadi selama mabung itu sampai dorong ekor di nol ekstra puding terus. Jadi nol ekstra puding itu selama burung itu rontok saja. Ketika udah ada tumbuh bulu baru, berikan langsung segera ekstra puding, balikin lagi ekstra pudingnya, teman-teman. Jadi buat Bang Mawar, untuk pemberian cacing ini baiknya itu seminggu 3 kali. Kalau tidak ada jangan dipaksa, belikanlah jangkrik. Jangkriknya itu diberikan makan ya Om, agar nutrisinya terpenuhi. Seperti yang kita ketahui bahwa cacing itu memiliki protein yang sangat tinggi. Jika terus berkelanjutan maka burung ini akan mengalami obesitas, teman-teman. Iyalah, protein tinggi terus diberikan setiap hari. Waduh, memang bagus. Sesuatu yang bagus akan tidak baik jika dikonsumsi berlebihan. Nah, itu dia. Jadi kita bahas komentar selanjutnya, dan apa itu pertanyaannya Om, dan ini dia pertanyaannya. Pastol usia 10 bulan kok belum narung ya Om? Apa mentalnya jelek ya? Enggak jelek ya Om. Om siapa nih? Om Akar Rumput 2109. Kita semua itu adalah pemain akar rumput, kecuali teman-teman Sultan yang banyak duit itu mainnya itu di event-event kelas gede. Ya kalau kita mah apa atuh ya teman-teman ya, garpu pop nih toel dikit juga patah. Enggak teman-teman. Jadi buat burungnya Om ini bukan mentalnya jelek Om. Ada burung yang emang kalau mentalnya itu keluar itu ketika 2 kali mabuk, 3 kali mabuk. Saya juga pernah waktu itu punya burung pastol. Burungnya itu masih 10 bulan, waktu itu udah 11 bulan teman-teman. Loh kok gini, nggak ada bunyi sama sekali nih burung, kayak burung blow on, tolah toleh dipertemukan musuh, loncat sana loncat sini. Tapi di situ saya koreksi lagi, saya amati lagi, saya pahami lagi karakternya. Ternyata burung itu saya rawat dengan baik, saya maksimalkan. Nah akhirnya burung itu rontoklah bulunya. Jadilah ada itu mabung pertama. Nah setelah mabung burung ini gila teman-teman, langsung keluar vektornya, langsung burung ini gacor. Ada yang memang mentalnya itu perlu treatment khususnya, seperti perawatan biasa seperti biasanya. Jadi buat Om ini sabar saja Om. Om Akar Rumput sabar saja Om. Kadang faktor itu mental itu bisa keluar ketika umurnya sudah mapan. Nah, sama aja seperti bayi teman-teman, bayi manusia sama seperti kita. Ada yang perkembangannya cepat, ada yang pertumbuhannya itu lambat, ada yang sudah bisa ngerangkak, umur segini ada yang belum. Jadi prosesnya, tahapannya itu berbeda-beda setiap individunya. Semua makhluk hidup itu tidak bisa kita samaratakan individunya teman-teman. Jadi begitu saja ya Om, dan kita akan jawab pertanyaan selanjutnya. Dan apa itu pertanyaannya? Dan ini dia pertanyaannya. Waduh, tapi saya mulai lemas nih teman-teman. Saya mau minum dulu, dan saya mau bikin kopi, enak kali ya. Nah, teman-teman mau kopi apa nih? Tak bikinin nih. Kalau dekat kita bikinin kopi nih teman-teman. Jadi saya mau bikin kopi dulu ya teman-teman. Teman-teman nyantai dulu, sebat dulu lah ya. Oh iya teman-teman, nitip burung yang ada di depan teman-teman ini ya. Jangan digalakin, jangan di-sweet-sweetin ya. Oke Om, kita lanjut lagi ke menjawab pertanyaan. Bentar dulu, ngopi dulu Om. Aduh, alhamdulillah. Kotoran pasta numpuk satu titik, burung cabul dada. Gimana Om perawatannya? Cabul dada. Pertanyaannya dari Bang Uut Yulian atau Om Uut. Bagusnya itu Om Uut aja lah ya. Cabul dada. Cabul ini banyak sekali faktornya. Sepertinya Om Uut ini sudah tahu sebenarnya apa yang harus dilakuin. Jadi untuk teman-teman semuanya, jika menemukan kasus burungnya itu cabul, dipahami dulu kenapa burung ini bisa cabul. Jadi diperhatikan baik-baik perawatan seperti apa atau ekstra puding apa yang telah diberikan sehingga burung ini cabul, teman-teman. Pasti permasalahan murai batu itu pasti ada hal yang kita lakukan sebelum burung ini terjadi yang namanya itu cabul. Cabut bulu lah ya. Jadi buat burungnya Om Uut ini, kebetulan kalau misalkan teman-teman sama kasusnya seperti burungnya Om Uut ini, kotornya katanya numpuk satu titik terus dia itu cabut, dia itu minta dijemur Om. Burung ini minta dijemur, dia itu berdampak ke bulu dadanya. Dia itu kesal tidak diberikan jemur sama si pemiliknya, sama bosnya.
sehingga mengakibatkan burung ini dampaknya itu ke bulunya, kesel dia, tidak ada pelampiasan, maka kekesalannya itu dilampiaskan dengan mencabut-cabut bulu. Nah, kok bisa Om? Emang Om bisa ngobrol sama burung? Begini teman-teman, kita baca dulu gesturnya. Jadi begini saja perumpamaannya. Kita saja kalau dikurung di kamar, kita nih sebagai orang dewasa dikurung di kamar, apalagi kita yang hobinya itu bermain di luar, aktivitas kita di luar, orangnya itu suka bersosialisasi, terus tiba-tiba dikurung, apa coba? Pasti kesel kan, jenuh kan. Tapi penunjukannya tidak, setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang kalau keselnya itu cuma diem saja, kayak marahnya itu cuma ya nggak ada banyak tingkah. Ada yang mungkin yang kalau kita menerima, ada yang menerima saja. Jadi karakter burung itu berbeda-beda, setiap individu itu berbeda-beda. Selalu saya tegaskan bahwa setiap individu burung itu berbeda-beda. Karakter, sifat, sikap itu berbeda-beda teman-teman, sama seperti manusia, sama seperti kita. Emang burung sama seperti kita Om? Sekarang tak tanya, burung punya jantung nggak? Punya kan? Punya hati? Punya nafsu? Punya. Kalau nggak nafsu gak bakalan dia itu kawin, gak bakalan dia itu beranak pinak, gak bakalan namanya itu berkembang biak teman-teman. Terus sekarang burung itu punya otak nggak? Ya punya dong. Kalau nggak punya otak ngapain dia itu bisa menyerap materi, ya kan? Begitu loh simpelnya. Terus bagaimana burung jika tidak punya otak? Tidak bakal namanya punya materi lagu, tidak bakal yang namanya itu bisa membawakan lagu-lagu lain, bisa membawakan suara burung-burung lain. Gak mungkin kan kalau tidak punya otak. Kan fungsi otak itu untuk menyimpan apa yang dia dengar dan apa yang dia lihat. Fungsi otak itu sama seperti kita teman-teman. Jadi yang membedakan, burung punya sayap, kita punya tangan. Jadi manusia itu diciptakan yang paling sempurna. Jadi berbanggalah kita sebagai manusia. Wajib bersyukur. Bersyukur dengan apa? Dengan ibadah kepada yang maha menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah begitu teman-teman. Jadi burungnya Bang Uut ini cuma minta dijemur, numpuk di satu titik, berarti dia itu nggak banyak gerak ya, nggak banyak aktivitas. Dia itu cuma makan terus diem di pojokan, pasti numpuk satu titik kan, burung itu malas. Berikan aktivitas Om. Tapi diperhatikan lagi, yang dikhawatirkan burung ini sedang tidak kondisi. Nah itu dia Om. Jadi sebagai pemilik, sebagai perawat, sebagai tuan, sebagai juragan, kita harus benar-benar teliti dan mengamati hal tersebut. Nah, kalau yang saya lihat, dia itu numpuk satu titik, katanya kotorannya, berarti dia itu tidak banyak aktivitas. Dan berikanlah aktivitas Om, berikanlah jemur, umbar kalau ada umbaran. Nah, begitu saja Om. Bagaimana Om Uut, Bang Uut? Waduh, lumayan juga membahas komentar teman-teman semuanya ya, bikin cepat aus teman-teman. Yuk ngopi lagi lah teman-teman, yang lagi ngopi kita uyup kopinya bareng-bareng teman-teman. Aduh masya Allah, alhamdulillah ya Allah, nikmat. Dan kita akan bahas lagi satu komentar lagi, dan ya apa komentarnya dan pertanyaannya. Dan ini dia pertanyaannya dari Om Denny DR. Waduh, Om Denny dokter kayaknya ini. Bantennya di mana Om? Pengen silaturahmi. Saya di Serang Banten. Saya di Anyer Om. Kalau mau ke Anyer sinilah kita ke pantai sambil gantang burung. Di sini banyak gantangan burung Om. Kebetulan kalau di sini itu gantangannya dekat pantai Om. Jadi kalau misalkan ke sini bawa burung, usahakan buat teboknya itu, kandangnya itu yang teboknya itu PVC Om, yang berat Om. Karena kalau tidak pakai tembok yang berat, maka burung ini, kandang ini akan bergoyang-goyang Om, nggak mau diem Om. Pokoknya bikin kita itu ngakak terus di sini karena anginnya kencang. Waduh, karena pantai ya Om. Sekaligus setelah kita gantang burung, kita akan ke pantai Om. Saya akan tunjukkan pantai-pantai yang bagus, yang tentunya banyak ceweknya Om, cewek bule banyak Om sini Om. Bercanda ya Om ya, aduh biar nggak cepat tua Om. Jadi kita tuh harus awet muda, harus sering banyak bercanda Om. Walaupun kehidupan ini sedikit pahit, tapi pola pikir kita menjalaninya harus yang manis ya Om ya. Nanti buat teman-teman yang kalau misalkan main ke Anyer, mampirlah ke sini, ke gubuk saya tidak punya rumah teman-teman, saya punya gubuk, tapi insya Allah jamuan kopi-kopi, jamuan-jamuan, hidang-hidangan ada lah ya. Tapi dengan syarat kesininya bawa burung. Kalau nggak bawa burung, kita ngobrol apa Om? Jadi segitu saja dulu ya ngobrol-ngobrolnya. Nanti minggu depan kita akan bahas-bahas lagi komentar-komentar semuanya. Yang belum dibahas dan belum dijawab, nanti akan saya jawab di komentar. Dan teman-teman komen-komen saja, nanti kita akan bahas lagi di minggu ke depan, khusus buat nge-reaction dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semuanya. Pokoknya sehat-sehat selalu teman-teman sedulur semuanya, jaga kesehatan, apalagi ini udah masuk musim penghujan, hati-hati di jalan. Pokoknya yang sedang bekerja, pokoknya hati-hati, jaga keselamatan kerja.
dan sehat-sehat terus. Semoga rezeki kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan saya pamit undur diri, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.